Inilah senjata pembawa kehancuran yang direncanakan Amerika bisa ciptakan bencana jika benar-benar dibuat. Sementara luar angkasa telah menjadi forum yang sangat baik untuk eksplorasi damai, itu juga merupakan tempat tinggi yang sangat baik untuk mendapatkan keuntungan militer. Satelit mata-mata telah digunakan selama beberapa dekade. Dan dalam satu bentuk atau lainnya, selama zaman luar angkasa telah ada, berbagai lembaga telah membayangkan menggunakan ruang angkasa sebagai platform untuk peluncuran rudal atau aktivitas lainnya. Berikut beberapa konsep senjata luar angkasa. 1. Mahem DARPA. Musuh menghadap ke bawah perangkat yang meledakkan aliran logam cair mungkin tidak akan memiliki banyak kesempatan. Ide ini yang dipopulerkan dalam novel fiksi ilmiah seperti Earthlights di tahun 1955 karya Arthur C. Clarke dapat menjadi nyata suatu hari nanti berkat pendanaan Badan Proyek Penelitian Lanjutan Pertahanan Amerika Serikat atau DARPA. Magnetohydrodynamic Explosive Munition diumumkan pada tahun 2008. Meskipun tidak ada pembaruan yang terjadi selama beberapa waktu, halaman untuk Mahem masih aktif di situs DARPA. Program ini menjanjikan potensi untuk efisiensi yang lebih tinggi, kontrol yang lebih besar, dan kemampuan untuk menghasilkan dan secara akurat mengatur waktu beberapa jet dan fragmen dari satu muatan dengan apa yang ditulis oleh pejabat DARPA sebagai ketepatan yang mematikan. Mahem mungkin bisa digunakan untuk roket, tambah para pejabat. Yang kedua, Proyek TEL. Program Tactical High Energy Laser atau TEL berjalan antara tahun 1996 dan 2005. Menurut Northrop Grumman, TEL dibuat sebagai proyek bersama antara Amerika Serikat dan Israel. Selama dekade pengembangan itu, sistem berbasis darat menghancurkan 46 mortir, roket, dan artileri semuanya di udara. Sementara program tersebut tidak lagi aktif, Northrop Grumman mengatakan teknologi tersebut sekarang sedang direkonstruksi untuk eksperimen uji laser solid state Angkatan Darat Amerika Serikat yang seperti TEL akan berlangsung di White Sands Missile Range di New Mexico. Yang ketiga, satelit bersenjata. Dengan begitu banyak satelit yang mengorbit bumi, seberapa sulit untuk melengkapi seseorang dengan senjata yang siap ditembakkan ke bumi atau satelit lain sesuai dengan kebutuhan? Sementara konsep seperti itu akan bertentangan dengan kesepakatan seperti perjanjian luar angkasa yang melarang senjata pemusnah massal di orbit. Beberapa organisasi militer telah membahasnya dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu proyek Amerika Serikat yang terkenal dari tahun 1950-an ada proyek Thor yang tidak pernah melewati tahap konseptual. Berbagai konsep untuk senjata ruang angkasa selama bertahun-tahun termasuk Rods from God yang akan menjatuhkan senjata berenergi kinetik dari orbit serta satelit kecil yang akan memiliki sistem penargetan on-board yang memungkinkan mereka membidik satelit lain atau ke tanah di bawah. Yang keempat, Stasiun Luar Angkasa Almaz Uni Soviet. Stasiun Luar Angkasa Almaz dibuat pada tahun 1960-an, dirancang untuk memudahkan Uni Soviet mencari target berbasis laut, menurut pakar antariksa Rusia, Anatoly Zak, yang mengelola situs web ruang angkasa Rusia. Diyakini bahwa memiliki manusia di orbit akan memberikan platform yang kuat untuk pengintaian orbital dan memungkinkan perubahan target yang cepat saat pertempuran berkembang. Uni Soviet memusatkan perhatian pada perlombaan ke bulan pada tahun 1960-an, menunda penyebaran pertama Almaz hingga tahun 1973. Ia diumumkan kepada dunia sebagai Salyut II, stasiun luar angkasa Salyut kedua, agar tidak membuat orang lain sadar bahwa Soviet telah melakukannya. Dua proyek stasiun luar angkasa, apalagi militer, tulis Zak. Kegagalan di Salyut II mencegah awak untuk berkunjung, tetapi stasiun luar angkasa Almaz berikutnya, Salyut III dan Salyut V, memang memiliki awak di dalamnya. 5. Laboratorium Pengorbit Berawak Amerika Serikat. The Manned Orbiting Laboratory atau MOL adalah proyek Angkatan Udara Amerika Serikat yang
meskipun tidak meluncurkan astronot, memiliki kehidupan penting di tahun 1963 hingga tahun 1969 atau tahun-tahun kegiatan program. Beberapa tonggak pencapaian proyek ini termasuk memilih 17 astronot, membuat situs peluncuran di Pangkalan Angkatan Udara Vandenberg, California, dan memodifikasi pesawat ruang angkasa NASA Gemini untuk mengakomodasi program baru. Salah satu tujuan utama program ini adalah pengintaian di bawah nama kode Proyek Dorian. Sistem kamera dimaksudkan untuk mengambil foto-foto Uni Soviet di antara hotspot-hotspot lainnya dengan resolusi yang lebih baik daripada yang bisa dicapai satelit manapun pada masanya. MOL juga bisa membawa rudal, bukan nuklir, tapi sesuatu yang menimbulkan ketakutan dan jaring untuk menangkap pesawat ruang angkasa musuh. Banyak detail baru yang terungkap pada akhir 2015 dengan rilis lebih dari 20.000 halaman dokumen MOL. Program tersebut dibatalkan setelah perkiraan biaya menjadi membengkak. 6. Kendaraan uji orbital X-37B. Setelah 4 misi di luar angkasa, masih belum sepenuhnya jelas apa yang dilakukan pesawat luar angkasa X-37B di orbit. Tetapi beberapa orang berspekulasi bahwa kendaraan itu bisa menjadi semacam senjata angkatan udara. Pesawat yang digunakan kembali ini tampak seperti versi lebih kecil dari pesawat ulang-alik NASA, tetapi dioperasikan secara robotik dan dapat tetap berada di orbit selama lebih dari 1 tahun pada suatu waktu. 7. Memanipulasi asteroid. Para ilmuwan tahu bahwa asteroid adalah pembunuh terakhir. Bagaimanapun, batu luar angkasa selebar 6 mil atau 10 km itu diyakini telah memusnahkan dinosaurus sekitar 66 juta tahun yang lalu. Penonton telah melihat potensi dampak manusia dalam film seperti Meteor di tahun 1979, Deep Impact di tahun 98, dan Armageddon di tahun 1998. Tapi, memanipulasi asteroid ada di ranah fiksi ilmiah untuk saat ini. NASA memang memiliki misi asteroid yang diusulkan di buku. Awalnya, badan tersebut mengusulkan untuk memindahkan asteroid kecil ke dekat bumi untuk penyelidikan ilmiah, tetapi memilih untuk membentik batu dari asteroid sebagai gantinya. Misi pengalihan asteroid ini saat ini dijadwalkan akan diluncurkan pada awal tahun 2020-an. Meskipun beberapa ahli mengatakan asteroid adalah senjata yang buruk karena mereka hanya dapat digunakan setiap beberapa ratus tahun.